Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan perbincangan malam hari ini nampaknya begitu penting untuk Anda simak pemirsa, karena tentunya menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk menyikapi bagaimana rekening-rekening kita di bank ini gitu. Pak Yunus, ini rekening dorman beberapa waktu lalu kita sempat berbincang cukup panjang Pak mengenai hal ini, termasuk juga soal kebijakan PPATK pada saat itu melakukan pemblokiran terhadap rekening dorman. Itu statusnya sekarang seperti apa sih Pak? Apakah juga efektif untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan seperti ini? Jadi dorman itu memang ukurannya lain-lain, ada bank yang 6 bulan, kayak BCA 6 bulan, ada ya mungkin BRI juga, ada yang 12 bulan, tapi banyak kan 12 bulan. Memang PPATK tugasnya pencegahan, pemberantasan ya. Cuman pencegahannya itu kalau dalam bahasa komputer itu dia preemptif, ofensif gitu, kayak Amerika. Amerika mencegah tapi nyerang orang gitu. Nah ini kemarin kayaknya begitu, dan penerapannya dipukul rata. Karena penerapan APU PPT itu dalam standar internasional, penerapan pengawasan bank semuanya pakai risk based approach. Risk based itu artinya diidentifikasi dulu, dinilai risikonya tinggi, menengah atau rendah, baru dihadapi dengan tindakan-tindakan yang tidak main pukul rata saja. Kalau high risk ya resources besar, bisa juga dihentikan istilahnya dalam undang-undang, bukan diblokir. Nah kemarin mungkin karena banyak yang terkena dengan pendekatan yang umum gitu, tidak pakai risk management yang sifatnya fokus atau ya tidak pukul rata gitu, juga banyak reaksi. Ya jadi sebagian orang jadi susah. Jadi susah. Jadi sebetulnya tidak efektif juga untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan seperti ini. Ya kita lihat efektif bukan gitu caranya. Nggak kayak gitu caranya sebenarnya. Karena apa? Gini Mbak, kalau menurut saya ya, tadi menanggapi Pak Yunus gitu. Saya pikir tadi yang disampaikan Pak Yunus bahwa rekening dorman itu kecil-kecil, ya iya itu rekening orang-orang yang dia tinggal limit nggak diambil. Tetapi ada di situ ada ribuan isinya rekening dorman itu, nilainya triliunan. Gitu. Banyak orang ya? Itu bukan banyak orang Pak, itu hanya beberapa entitas saja gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya rekening banyak, kemudian dia meninggal. Kemudian dia pergi dulu waktu kerusuhan ke luar negeri. Atau misalkan dia tidak melaporkan ke keluarganya dan lain-lain gitu. Sehingga rekening itu ngendap, ya kan banyak. Oleh karena itu kenapa ada penjahat yang spesial mau ngejar rekening dorman ini. Karena duitnya banyak. Dan kenapa mereka seneng? Karena kalau duitnya diambil, nggak ada yang merasa kehilangan. Kalau misalkan rekening dormannya untuk 6 bulan, 1 tahun, mungkin orang itu adalah tabungan ya. Tapi kalau rekening dorman udah usianya 5 tahun, 10 tahun, isinya miliaran, ratusan miliar nggak pernah diambil. Nah, itu yang diincar sama mereka. Makanya mereka nyari pertama kali adalah nyari apa? Nyari data rekening dorman mana yang bisa diambil oleh mereka. Makanya mereka menghunting kemana-mana. Gitu. Pak Bekto, ini kemudian kalau sistem yang bekerja dalam tindak kejahatan ini Pak, tapi bisa juga rapuh karena ada keterlibatan oknum di dalamnya. Bagaimana kemudian polisi mengambil peran Pak mengenai hal ini? Ya, polisi perannya itu banyak sebenarnya. Tidak hanya satu, ya, tetapi dalam berperan ini prevensinya itu juga harus ada, misalnya koordinasi dengan perbankan untuk early warning, ya, apabila terjadi. Ini kita lihat kejadiannya bulan Juni, baru kita ributkan bulan September, itu terlambat sekali. Itu kejadian Juni, apakah hanya satu? Apakah Juli tidak ada kejadian? Apakah Agustus dan sampai dengan September ini apakah tidak ada kejadian? Kita tidak tahu. Karena ya orangnya yang kehilangan tidak tahu, perbankan juga selalu menjaga reputasi. Itu masalah. Ya, itu untuk prevensi. Kemudian polisi harus punya database ya para pelaku tindak pidana perbankan sebelumnya. Ini apakah punya atau tidak saya tidak tahu, tapi ini harus dikoordinasikan ya antara polisi, Bank Indonesia, perbankan, kemudian OJK ya, mungkin juga dengan PPATK. Kemudian monitoring para mantan pelaku tindak pidana perbankan yang suka bobol ini dari sisi preventifnya. Kemudian tindakan tegas, sekarang tindakan tegas sudah dilakukan.
harus cepat. Ya, ini kan udah jelas. Kita berterima kasih Barreskrim sudah mengungkap, katanya uangnya dapat diselamatkan dan sebagainya. Kita syukuri itu. Ya, asetnya dapat dikembalikan dan sebagainya. Tapi ini harus dipublikasi. Ini TV One sudah sangat bagus. Ini bagian menolong dari publikasi supaya yang punya rekening dorman itu ya sadar ya bahwa punya rekening dorman itu ibarat bangun rumah pintunya tidak ada atau ada pintu tapi tidak dikunci. Itu tentu perlu kerjasama lintas sektoral untuk penegak hukum ini. Baik Pak Bekto, tapi polisi punya tidak sih Pak data mengenai rekening dorman mana yang isinya miliaran rupiah seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Pratama? Karena ini nampaknya menjadi sasaran empuk dari para pelaku tindak kejahatan perbankan, Pak Bekto. Saya tidak tahu, tapi saya pikir tidak mungkin. Karena itu rahasia perbankan, yang tahu hanya bank. Yang tahu ini hanya bank, dorman. Kalau PPATK nanti membantu kalau ada yang tidak wajar. Tiba-tiba rekening meledak menjadi besar, tiba-tiba aliran begitu kuat dan sebagainya. Tapi polisi tidak punya. Perlu kerjasama, ya, perlu kerjasama untuk membahas sesuatu kaitannya yang mencurigakan. Itu pendapat saya. Oke, baik. Pak Yunus, ini hanya bank yang punya data mengenai berapa uang di dalam rekening dorman atas nama A, B, atau C. Lalu kerjasama seperti apa yang perlu diupayakan, Pak? Kita lihat uangnya sampai diekspos 204 miliar, Pak Yunus. Jadi memang yang namanya keadaan keuangan nasabah ya, penyimpan dana dan simpanan hanya bank yang tahu gitu. Kalau PPATK tahu karena dalam rangka tugasnya bank melaporkan transaksi keuangan atau PPATK meminta atau mengaudit baru dia tahu. PPATK sendiri secara online tidak punya akses langsung, itu tidak ada. Ya, dia dari laporan ataupun kalau dia audit ataupun dia meminta gitu. Dan uangnya kan cukup besar dan ditunjukkan kepada publik. Saya bertanya-tanya kalau yang disita itu rekening ya, atau diblokir atau disita rekening, harusnya duitnya di rekening didiamkan. Karena boleh ini kan ditarik kalau dari catatan yang 204 miliar ini disalurkan ke dompet-dompet digital begitu ya Pak ya? Juga money changer, dompet digital, masuk rekening lain, seharusnya tetap di rekening. Kenapa kok barang buktinya yang muncul duit? Seharusnya yang disita itu rekening sebenarnya. Harusnya. Biar kelihatan, Pak. Karena ada aturannya ya Pak Yunus ya. Ada aturannya undang-undang kalau pakai TPPU, Undang-Undang 8 2010 di pasal 71, mungkin ayat 7-nya itu bilang tidak boleh uangnya dia. Rekening yang disita bukan uang di sini. Kalau orang main judi, ada taruhannya uang judi, oke lah. Uang judi disita uangnya lah. Pak Yunus, tapi kalau rekening harusnya nggak boleh. Tapi dari 204 miliar kasus yang di bulan Juni itu Pak, ini hasil TPPU kah atau tidak Pak Yunus? Bagaimana kita bisa mendeteksi? TPPU itu sederhana sebenarnya. Ini dari pertama kalau lihat pasal 3 mengubah bentuk hasil kejahatan dari bentuk aslinya. Misalnya dari uang menjadi barang. Yang kedua mentransfer hasil kejahatan. Kan udah ada transfer ke money changer, ke remittance, ke orang. Itu udah cuci uang. Karena kalau uang banyak, kalau nggak disembunyikan disamarkan, nggak mungkin. Kalau dia makan sendiri muntah dia uang sebanyak gitu. Banyak sekali itu. Baik. Tapi saya mau meluruskan ya. Sebenarnya rekening dorman itu sama amannya dengan rekening aktif yang kita miliki. Sama gitu. Perlindungannya sama, disimpannya sama. Hanya saja rekening dorman itu statusnya dia tidak bisa ditransaksikan. Tapi kemudian yang menjadi beda dan rawan apa, yang Mas? menjadi beda adalah karena rekening dorman itu kadang-kadang tidak ada yang punya. Ada yang punya, cuma yang punya nggak ketahuan ada di mana. Gitu. Ini yang perlu dideteksi berarti Pak oleh PPATK. Tapi rekeningnya itu tetap secure, tetap aman. Rekening dorman itu nggak bisa loh langsung tiba-tiba diambil ditransaksikan, nggak boleh, nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi artinya apa? Itu harus dibuka dulu rekeningnya itu, ya kan? Bukanya dengan apa? Dengan KTP yang punya gitu, atau ahli warisnya dan lain-lain gitu, ya kan? Resminya kayak gitu. Tetapi ada orang yang bisa buka itu, siapa? Orang yang punya otoritas. Siapa punya otoritas? Kepala cabang, kepala bank pusat, kemudian ada manajer atau orang IT yang ngerti core banking dan lain-lain. Mereka bisa buka itu gitu. Sehingga apa? Diakalin lah ini tanpa prosedur yang resmi, statusnya itu dibuka. Nah, ketika statusnya dibuka,
teller pun bisa ngetransferin. Makanya Oke. si penjahat itu dia nyewa orang IT supaya apa? Mereka minta username, password, ID-nya si teller ini untuk di-remote dari jarak jauh. Apakah bisa tiba-tiba dia pakai komputernya kemudian langsung ngambil di bank? Nggak akan bisa, karena komputer di bank itu dia dilindungi dengan akses lokal. Oke. Sehingga apa? Diberikanlah akses VPN. Nah, kayak gini-gini nih. Oke, Jadi seolah-olah si orang IT yang si penjahat itu dia mengendalikan komputer internal di dalam bank tersebut sehingga bisa ditransfer. Oke, Sebelum baik. ada otoritas, nggak akan bisa diapa-apain Ya, itu. harus ada rekening dorman otoritas itu. untuk membuka rekening Iya. dorman yang Dan sebetulnya sama berlapis aman ya. itu. Dan berlapis. Di Nah, dalam tapi bank begini itu. Pak Bekto, tadi Mas Pratama juga menyampaikan ada juga rekening dorman yang tidak jelas siapa pemiliknya, Iya, begitu kan? dan banyak itu, ribuan. Pak Bekto, nah bagaimana polisi bisa mendeteksi apakah kemudian rekening dorman ini berpotensi menjadi tempat tindak pidana pencucian uang atau tidak? Polisi tidak akan tahu yang namanya rekening dorman kecuali pemiliknya dan bank. Polisi nggak akan bisa, ya, karena ada rahasia bank dan sebagainya. Kalau polisi sampai tahu ada rekening dorman, itu diberitahu oleh yang punya rekening atau ada dibocorkan oleh internal bank. Dan itu rasanya tidak mungkin. Oke. Undang-undang kita itu sangat ketat. Tapi ya sekali lagi, ini masalah rekening dorman ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, menjadi tanggung jawab bersama. Kalau ketahuan ini dibobol dan sebagainya, itu baru polisi masuk. Ya, memproses tindak pidananya. Tapi kalau diharapkan untuk bisa mencegah pembobolan rekening dorman dan sebagainya, paling-paling polisi ya sekarang ini dibantu oleh TV One mempublikasikan kepada masyarakat, hati-hati dengan rekening dorman, ya, hati-hati ya, karena uang-uang ini kan sangat menggiurkan, bisa menggiring siapapun yang punya kesempatan, siapapun yang punya pengetahuan untuk mengambil. Tugas polisi adalah kalau terjadi menyidik kasus ini setuntas-tuntasnya, jangan dipilih-pilih, semua harus diproses. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun levelnya di dalam perbankan. Oke, baik. Pak Yunus, ini harus ada kerjasama banyak pihak. Ya, bank memiliki reputasi menawarkan kepercayaan kepada nasabah. Iya, dia harus Diharapkan jaga, ya. nasabah juga punya kesadaran. Tapi Iya. bagaimana juga kita bisa meminta atas kesadaran dari bank untuk ikut bekerja sama menjaga rekening kita, kemudian melaporkan bila ada anomali atau tindak kejahatan. Gimana Pak mengaturnya? Tadi saya sebutkan akan keluar POJK yang mewajibkan nasabah untuk mengecek secara periodik. Jadi dia menguruslah rekeningnya. Ya dorman tuh karena orangnya nggak ngurus rekeningnya, mungkin dia udah nggak di sini atau udah meninggal ataupun ahli warisnya nggak ngurus, atau ada orang yang masih aktif juga nggak terlalu aktif ngurus rekeningnya. Itu ada kewajiban. Kemudian kalau misalnya ada katakanlah perubahan, pengurangan, pendebatan, dia harus kasih tahu bank nih dasarnya apa. Dia bisa ajukan keberatan. Dan bank tanggung jawab kalau rekening nasabah itu hilang karena kelakuan pegawai bank, bank tanggung jawab ya. Ya karena itu pegawai bank yang lakukan dan ada hubungan kerja dengan bank. Jadi bank nggak bisa bilang wah itu karena dilakukan oleh pegawai dia udah dihukum misalnya tuh nggak bisa diminta perlindungan, nggak bisa. Ada POJK tahun 2024 mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan. Kalau di KUH Perdata ada di pasal 1367 ayat 3 itu tanggung jawab namanya tanggung jawab pengganti vicarious liability. Majikan, korporasi, bank tanggung jawab atas perbuatan pegawainya yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya, bagi masyarakat. Dia bank tanggung jawab. Tapi ini adalah kebijakan yang berpotensi nyusahin masyarakat juga nih. Oke, Pak tapi Yunus, nanti gitu. dibahasnya lebih lengkap Mas Iya kan? Pratama. Ditahan dulu Mas Nyusahin Pratama, yang Pak mana? Yunus, Pak Bekto. Sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda.